Inilah cerita misteri Jimat. Cerita misteri bersambung dengan judul Lingkaran Pesugihan Sang Juru Kunci, ditulis oleh Hanso. Inilah bagian yang pertama. Saat itu turun hujan. Suryati berjalan kaki melewati jalan setapak. Dia telah menempuh perjalanan jauh dari rumahnya ke tujuan. Setelah naik bis, dilanjut angkot, selanjutnya naik ojek, kemudian terpaksa jalan kaki karena medan yang sulit. Tujuannya adalah sebuah perkampungan terpencil. Keistimewaan perkampungan kecil ini adalah lokasi terdekat dengan tujuannya, yaitu tempat pesugihan. Kehidupan Suryati memang sangat sulit. Nikah muda dengan pria pilihan orang tuanya. Dan ternyata suaminya sangat tidak bertanggung jawab. Kelakuannya juga tidak layaknya kepala rumah tangga yang baik. Sehari-hari kerjanya hanya mabuk dan berjudi. Tidak pernah memberi nafkah. Justru sertifikat rumah Suryati yang merupakan peninggalan almarhum kakeknya sudah dipakai jaminan untuk berhutang di rentenir oleh Yanto suaminya. Kelakuan Yanto tidak berhenti di situ. Dia menghamili seorang wanita yang ternyata bekerja di tempat hiburan malam. Ditambah dia dikejar-kejar penagih hutang, membuat Yanto kehilangan akal sehatnya. Dia kabur entah kemana dengan meninggalkan hutang di mana-mana. Ada berita yang menyatakan bahwa Yanto pergi dengan wanita yang dihamilinya. Dan ternyata Suryati yang menanggung akibatnya. Hampir tiap hari dia didatangi oleh penagih hutang. Bahkan sang rentenir sudah memberi peringatan terakhir. Kalau hutang tidak dilunasi dalam waktu 1 bulan, Suryati akan diusir dari rumahnya. Pikiran Suryati sudah kalut. Sudah tak tahu lagi harus kemana mencari uang. Jangankan untuk membayar hutang. Untuk hidup sehari-hari saja sangat sulit. Sudah kesana kemari Suryati berusaha. Jangankan mendapatkan uang, yang ada justru menambah hutang saja. Di tengah kondisi yang membuat pusing, tiba-tiba Suryati kepikiran tentang pesugihan. Akhirnya diam-diam Suryati mencari informasi pesugihan yang kira-kira lokasinya tidak jauh supaya tidak terlalu menghabiskan biaya yang banyak. Berbekal informasi yang dia peroleh, Suryati nekat mendatangi lokasi pesugihan. Bahkan nama perkampungan dan nama juru kuncinya sudah didapatkan. Namun Suryati tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai jenis pesugihannya dan tata caranya. Hanya bermodal nekat saja dia berangkat, selebihnya pikir nanti. Sesampainya di perkampungan yang dia tuju, waktu hampir gelap. Dia segera bermaksud mencari rumah sang juru kunci yang katanya bernama Rangga. Ketika dia baru mau bertanya kepada salah satu warga di sana, dia melihat ada sebuah warung. Lebih baik aku ke warung sana, sekedar mengisi perut dan minum teh dulu. Pemilik warung pasti tahu rumahnya Pak Rangga. Batin Suryati. Segera dia ke warung tersebut. Dia melihat etalase warung yang biasa saja, tapi meja makan lumayan banyak. Sebagian ruangan juga terdapat area dengan hamparan karpet. Sepertinya pemilik warung memang menyediakan area untuk sekedar rebahan untuk para tamu.
Di sebelah warung juga terdapat beberapa toilet dan kamar mandi umum. Melihat suasana seperti ini, Suryati yakin bahwa tempat ini pasti sering didatangi pengunjung. Begitu memasuki warung, dia disambut seorang pemuda penunggu warung tersebut. Pemuda tersebut sangat ramah. Sambil tersenyum, pemuda tersebut menyapa. "Selamat datang, Mbak. Silakan duduk." Terima kasih, Mas. Jawab Suryati sambil memilih meja agak di ujung. Segera Suryati pesan makanan ke pemuda tersebut. Maaf, Mas. Bisa minta mie instan rebus dan teh manis hangat? "Ditunggu sebentar ya, Mbak," jawab pemuda tersebut. Terima kasih. Tak lama kemudian pesanan Suryati datang. "Silakan, Mbak," kata pemuda tersebut sambil menyajikan mie instan rebus dan teh manis hangat pesanan Suryati. Terima kasih. Jawab Suryati. Suryati langsung dengan lahap menghabiskan makanannya. Perjalanan yang jauh dan hawa dingin sore hari disertai hujan ringan membuat makan Suryati terasa sangat nikmat. Tanpa sepengetahuan Suryati, pemuda tersebut memandang Suryati dari balik etalase dengan senyum penuh misteri. Pemuda itu bergumam perlahan, "Muncul dicinta, ulang tiba." Selesai menikmati makanannya, Suryati memanggil pemuda tadi. Maaf, Mas, mau tanya. "Ya, Mbak," jawab pemuda tadi sambil segera menghampiri Suryati. Dengan malu-malu Suryati setengah berbisik berkata kepada pemuda tadi. Apakah Mas tahu rumah Pak Rangga? Tanya Suryati malu-malu. Dengan senyum menggoda, pemuda tadi justru bertanya balik. "Ada perlu apa ya, Mbak?" Suryati agak bingung jawabannya karena malu. "Tidak perlu malu, Mbak. Orang asing ke sini tujuannya sama kok. Kalau tidak mencari ilmu pasti mencari pesugihan. Di sini bukan hal tabu kok, Mbak. Jadi nggak usah malu." Suryati masih malu mendengar penjelasan pemuda tadi. "Saya Rangga, Mbak. Saya yang biasa antar tamu ke tujuannya. Yang penting bilang saja mau nyari ilmu atau pesugihan, karena lokasi dan tata caranya berbeda," lanjut pemuda tadi. Suryati agak terkejut sekaligus lega mendengar pengakuan pemuda tadi yang ternyata adalah Rangga yang dia cari. Jadi dia tidak perlu repot-repot mencari lagi. Dia tidak mengira Rangga masih muda. Karena sepengetahuannya dia yang namanya juru kunci biasanya sosoknya sudah tua, dengan dandanan ala dukun yang tak kalah seram dengan gaib junjungannya. Tapi di depan dia justru seorang pemuda tanpa kesan menakutkan sama sekali. Akhirnya Suryati memperkenalkan dirinya dengan Rangga dan dengan malu-malu menceritakan semua masalahnya. Rangga manggut-manggut mendengarkan semua keluh kesah Suryati. Selanjutnya Rangga yang giliran menjelaskan jenis pesugihannya dan tata caranya. Diceritakan bahwa nama penguasa gaib tempat pesugihan dekat perkampungan itu namanya Nyai Sri Aras. Setiap yang datang biasanya diminta syarat yang berbeda-beda, Mbak. Nanti dijelaskan. Kalau dirasa berat, Mbak bahkan bisa nego ke Nyai. Pokoknya Mbak jangan takut. Bicara saja segala keinginan Mbak dan sanggupi hal-hal yang Mbak benar-benar sanggupi saja. Mbak nanti sebelum masuk ke lokasi mandi kembang dulu di sendang dekat situ. Kembang, sesajen dan keperluan lain untuk menghadap Nyai saya siapkan. Jadi kapan Mbak mau ke sana? Kalau bisa sesegera mungkin, Mas. Jawab Suryati gugup. Iya, malam ini Mas kalau bisa. Rangga kemudian berkata, "Kapanpun saya siap. Bahkan malam ini juga saya siap, Mbak." Iya, Mas, terima kasih. Jawab Suryati dengan masih gugup. Suryati segera mengiyakan. Untuk apa berlama-lama pikirnya? Lebih cepat lebih baik. Keadaan keuangan juga sudah sangat mendesak. Selanjutnya Rangga berkata, "Mbak istirahat saja dulu. Saya siapkan dulu buat keperluan ke sana. Kalau ada tamu yang datang, suruh tunggu saya saja ya.
Kalau Mbak mau makan makanan kecil dan minum, silakan ambil sendiri ya Mbak. Lalu Rangga ke dapur mengambil pisau dan plastik kresek, kemudian segera bergegas keluar. Hari mulai gelap. Warga sekitar juga mulai memasuki rumah masing-masing setelah beraktivitas. Suryati sendirian di warung tersebut. Beberapa warga yang melewati depan warung tersebut melihat Suryati. Spontan mereka tersenyum sembari menganggukkan kepalanya. Suryati balas tersenyum dan menganggukkan kepalanya juga. Budaya kesopanan seperti itu masih kental apalagi di daerah-daerah pedesaan. Tak lama kemudian ada seorang nenek-nenek juga melintas di depan warung. Suryati terkejut dan agak ngeri melihat penampilan wanita tersebut. Nenek itu memakai baju Jawa tradisional agak lusuh, rambut acak-acakan dan berjalan menggunakan tongkat di tangan kanannya. Belum habis rasa terkejutnya, Suryati dikagetkan teriakan nenek itu. Jangan mau dibodohin kamu nak, hati-hati. Ujar nenek itu sambil menunjuk Suryati dengan tongkatnya. Suryati terkejut dengan kata-kata nenek itu, tapi belum sempat bertanya nenek itu segera pergi begitu saja. Suryati tadinya agak bingung dengan kata-kata nenek itu, tapi hatinya berkata, Suryati mengabaikan nenek tadi karena kelelahan, perut sudah terisi dan suasana dingin karena hujan. Suryati merasa mengantuk. Lalu dia ke hamparan karpet dan segera merebahkan badannya. Akhirnya dia terlelap. Sementara itu di hutan tidak jauh dari perkampungan, Rangga sedang sibuk memetik daun sesuatu. Tanpa sepengetahuan Rangga ada sepasang mata mengawasi dari jauh. Bangun Mbak, sapa Rangga. Suryati agak kaget terbangun. Dia melihat jam tangannya, ternyata sudah jam 9 malam. Maaf Mas, saya ketiduran. Tidak apa-apa Mbak, justru saya yang harusnya minta maaf karena agak lama perginya. Barang keperluan sudah siap semua Mbak, tapi masih sedikit gerimis. Karena masih cukup waktu, kita makan dulu saja ya Mbak sebelum jalan. Biar saya siapkan dulu ya, lanjut Rangga. Terima kasih Mas. Setelah beberapa saat akhirnya mereka makan bersama. Walau baru beberapa jam mereka kenal, mereka mulai akrab. Suryati juga sudah mulai nyaman dengan Rangga. Sembari menikmati makan malam, Rangga menjelaskan, nanti kita jalan jam 10 ya Mbak. Soalnya perjalanan bisa 1 jam karena jalanan licin. Nanti Mbak mandi sekitar 10 menit. Tak jauh dari situ kok lokasi guanya. Jadi Mbak memulai ritual sebelum jam 12 ya. Cepat atau lambatnya Mbak bertemu dengan Nyai tergantung Mbaknya. Iya Mas. Selesai makan mereka bersiap-siap. Suryati mulai berdebar-debar. Pikiran mulai berkecamuk. Sebenarnya yang ada di pikirannya adalah tumbalnya bagaimana. Semua pesugihan pasti ada unsur tumbal, tapi Rangga tidak memberitahu mengenai tumbalnya. Tapi dia ingat bahwa semua nanti akan diberitahu sendiri oleh Nyai Sri Aras, bahkan bisa dinegosiasikan. Jadi dia lebih memilih untuk berpikir nanti. Sementara itu Rangga sudah selesai dengan barang bawaannya. Nampak yang dibawa Rangga ada senter, payung, tampah kecil dari bambu, bungkusan plastik berisi bunga dan kantong kain. Mari berangkat Mbak, ajak Rangga sambil menyerahkan senter dan payung kepada Suryati. Mari Mas, jawab Suryati. Mereka memegang senter dan payung masing-masing. Mereka segera bergegas pergi. Di luar masih gerimis, jalanan yang dilalui juga sangat licin. Bahkan beberapa kali Suryati terpleset.
Rangga selalu membantu Suryati bila Suryati kesulitan. Suryati yang semakin akrab dengan Rangga tiba-tiba berkata, Mas, kok Mas tidak minta mahar untuk keperluan ritual? "Tidak perlu, Mbak. Karena keperluan untuk ritual saya tinggal metik di hutan. Kembang juga saya sengaja menanam, sedang yang lainnya memang saya selalu sedia. Kalau Mbak mau memberi mahar nanti saja kalau Mbak sudah berhasil. Kalau Mbak sempat kesini lagi mengunjungi saya," jawab Rangga. Terima kasih, Mas. Saya pasti kembali menemui Mas kalau sudah berhasil. Suryati sempat kagum dengan sikap Rangga karena sudah mulai akrab dan merasa nyaman. Dalam hatinya dia mulai membandingkan Rangga dengan suaminya, tapi kemudian berpikir, Rangga kan juru kunci. Dan wanita yang datang ke sini kan tidak hanya aku. Bisa jadi sikapnya terhadap wanita lain juga sama seperti ini. Suryati akhirnya bersikap untuk tidak terlalu berpikir yang aneh-aneh terhadap Rangga. Mereka akhirnya sampai di sebuah sendang yang dituju. Sendang ini tidak terlalu besar, luasnya paling hanya 3 kali 4 meter saja dan kedalamannya juga hanya selutut orang dewasa. Rangga segera membuka barang bawaannya. Pertama dia mengambil anglo kecil, kemudian membakar kemenyan dan 3 batang dupa di pinggir sendang sambil komat kamit baca mantra. Selanjutnya dia mengambil kembang dari kresek dan menebarkan ke permukaan sendang. Kesan mistis mulai terasa. "Mbak, mulai mandi ya, saya tunggu di balik batu besar itu," kata Rangga sambil menunjuk ke arah batu besar di samping sendang. "Ingat Mbak, mulai dari sini Mbak akan menemui godaan. Perhatikan betul semua penjelasan tadi yang sudah saya sampaikan ya Mbak. Satu hal yang paling penting, kalau ada keinginan yang tiba-tiba datang, Mbak harus lawan, jangan dituruti." Iya Mas, saya ingat, jawab Suryati. Rangga segera pergi ke balik batu menunggu Suryati memulai ritual mandi kembang. Suryati segera menanggalkan semua bajunya dengan penerangan senter di pinggir sendang. Kondisi malam dingin ditambah gerimis tidak membuat Suryati mengendorkan niatnya. Suryati mulai mengguyur badannya menggunakan gayung yang terbuat dari batok kelapa. Hawa dingin langsung terasa menusuk tulang. 2 insan berdua di tempat sepi dan keadaan yang sangat dingin memang sangat berpotensi menggoda mereka. Benar saja, Rangga mengintip dan menatap nanar ke tubuh Suryati. Suryati memang mandi sambil berjongkok di sendang dengan penerangan senter, tapi cukup untuk menunjukkan pesona fisiknya. Sementara Suryati, walau tadinya risih karena berpikir Rangga akan mengintip, tiba-tiba dia justru berpikir sebaliknya. Dia mulai teringat suaminya. Dia sudah lama tidak disentuh suaminya. Di saat-saat ini justru dia menginginkan sentuhan. Dan di saat ini pria yang sedang dekat dengan dia adalah Rangga. Di saat itu pula Rangga yang sedang memandang Suryati merasakan hal yang sama. Dia sudah tidak peduli lagi dengan ritual ini. Dia tak ragu untuk segera menghampiri Suryati. Dia tidak akan ragu menghadapi penolakan dari Suryati karena Rangga melihat Suryati juga menginginkannya. Segera dia berdiri dari balik pintu dan menghampiri Suryati. Tiba-tiba muncul cahaya kilat di langit disertai suara guntur yang membuat mereka tersentak kaget. Akhirnya mereka berdua sadar. Spontan Rangga setengah berteriak ke Suryati, "Ingat Mbak, jangan turuti kemauan Mbak saat ini," teriak Rangga. Walau dalam hati kecil Rangga juga ada penyesalan. Suryati segera tersadar kembali seraya berkata, Iya Mas, maaf, jawab Suryati sambil menyelesaikan mandinya. Suryati segera menyelesaikan mandinya, kemudian berganti memakai kemben yang sudah disiapkan Rangga. Rangga berjalan menghampiri Suryati. Sebenarnya Rangga masih nanar melihat lekuk tubuh Suryati ketika memakai kemben, tapi dia berusaha mengabaikannya dahulu.
Kemudian Rangga mengambil sebuah kotak dari dalam bungkusan kain yang tadi berisi kemben. Dia mengeluarkan sebuah tusuk konde dari dalam kotak itu. Suryati sempat melihat tusuk konde tersebut. Tusuk konde kuno, tapi Suryati merasakan hawa mistis dari tusuk konde itu. Rangga segera membantu memakaikan tusuk konde ke rambut Suryati. Setelah memakaikan tusuk konde, Rangga mengambil tampah kemudian menaburkan daun aras ke tampah tersebut. Kemudian menambahkan bunga melati ke atas dedaunan aras tadi. Sudah siap, Mbak? Mari segera ke lokasi. Iya, Mas. Suryati mengiyakan. Lalu mereka berdua berjalan ke tempat ritual. Tak jauh dari situ mereka sampai di mulut gua. Ternyata tempat ritualnya ada dalam gua. Selanjutnya Mbak tinggal masuk gua. Nanti di ujung gua taruh tampah ini di altar. Mbak tinggal duduk di batu sebelahnya sambil semedi. Dan ingat semua yang saya jelaskan tadi. Saya tunggu Mbak sampai Mbak selesai melakukan ritual. Semoga berhasil ya Mbak, ucap Rangga. Iya, Mas. Sebelum masuk ke dalam gua, Suryati sempat menghela nafas. Saat itu detak jantungnya semakin kencang. Dia tidak tahu apa yang akan dia temui di dalam. Suryati segera melangkah masuk gua. Tanpa mereka berdua ketahui, dua pasang mata mengawasi mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Pesugihan Sang Juru Kunci. Salam Jimatres. Salam satu misteri. Au. Sajian malam Jumat.